pahami. Misalnya begini Pak, dari kelompok minoritas merasa bahwa kelompok Kristiani misalnya, Bapak adalah tokoh yang menyatakan bahwa dilarang untuk mengucapkan selamat hari Natal misalnya. Ada yang ingin Bapak klarifikasi atau jelaskan soal ini? Tidak ada fatwa MUI yang menyatakan itu. Yang MUI itu tidak boleh mengikuti upacara peribadatannya, karena itu misaknya. Tapi kalau mengucapkan itu tidak ada. Oleh karena itu di kalangan umat Islam kemudian ada perbedaan. Ada yang melarang karena dianggapnya itu ada menyetujui ketuhanan bisa. Tapi ada yang mengatakan itu kan mengucapkan soal kelahiran. Nah di sini MUI tidak membuat pendapat tentang itu. Silahkan sajalah, terserah kalian mau bilang mana setuju yang mana. Yang penting tidak merusak, tidak sampai mencederai, tidak pernah. Kalau Anda mau mengatakan boleh, ucapkanlah. Kalau Anda bilang tidak boleh, ya tidak usah mengucapkan Natal. Jadi sebenarnya waktu saya di MUI sebagai ketua MUI, itu sebenarnya posisinya netral. Begitu juga di dalam misalnya itu menggunakan atribut-atribut Natal. Kalau orang Islam tidak boleh, gitu loh, tidak boleh karena itu memang ada kesepakatan. Tapi kalau dia mau sendiri itu urusan pribadi. Kemudian ada orang Islam mau atribut Natal, itu silakan saja. Tapi kalau aturan itu tidak boleh, ini caranya, aturannya. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan, apalagi mengucapkan hari Natal, nggak ada larangan. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab, carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umara membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada umara, tentu ada something. Ada sesuatu. Saudara-saudara kami dari kaum Kristiani, kami sampaikan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga berbahagia. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal.
buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin.